Dan untuk teman-teman yang belum rename namanya sesuai format, bisa rename dulu ya, untuk asal bidang underscore nama. Oke, kita lanjutkan ke acara berikutnya. Untuk acara berikutnya adalah inti acara pada pagi hari ini. Tapi sebelum masuk ke inti acaranya, izinkan saya untuk membacakan CV dari pembicara. Beliau adalah Muhammad Tisar, trainer dakwah berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan kreatif trainer dari dakwah kreatif community. Pengalaman trainer beliau diantaranya ada, untuk operator bisa lakukan share screen dulu ya. Dan pengalaman trainer beliau ada pelatihan konten kreator di PPI DK Timur Tengah dan Afrika, kemudian Virtual Forum Media Series 2021, FSL DKI Kepulauan Riau, workshop dakwah kreatif 1, 2, 6, dan 7 dari dakwah kreatif community. Nah, untuk sosial media beliau, ada Instagram dengan @teaserdesign yang bisa teman-teman kunjungi ya, atau untuk bisa di stalking karena insya Allah yang kontennya bermanfaat. Kemudian untuk moto hidup beliau ini yang menggambarkan ya seorang desainer sejati ini. Jangan pernah ragu di tiap goresan yang kau ciptakan. Oke, untuk acara berikutnya adalah materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Muhammad Tisar. Tisar sudah bergabung ya dengan kami di pelatihan desain kali ini. Assalamualaikum Mas Tisar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Suaranya kedengaran kan? Mas, kabarnya Mas? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Oke, karena Mas Tisar sudah bergabung bersama kita, alangkah baiknya kita mulai saja materi pelatihan ini. Untuk operator bisa mempersiapkan dulu materinya, dan untuk Mas Tisar, silahkan. Baik. Cek sound sekali lagi. Kedengaran Mas suaranya? Terdengar tapi masih kecil apa ya Mas? Masih kecil ya suaranya. Kalau sekarang gimana? Atau mungkin volumenya Mas? Masih kurang jelas Mas. Kalau dari teman-teman yang lain gimana? Terdengar Mas, tapi kurang keras. Maaf. Mas. Tes. Bismillah. Bagaimana? Masih kecil suaranya? Oke, lebih baik sih dari sebelumnya. Insya Allah. Insya Allah aman Mas kalau pakai earphone atau headset. Kalau saya ambil dulu. Oke, sembari menunggu Mas Tisar ya, teman aplikasi Pixel Lab bisa mendownload dulu di Play Store. Untuk linknya sudah dibagikan oleh panitia, dan bahan-bahan pelatihannya bisa di-download terlebih dahulu untuk dipersiapkan. Terima kasih. Belum masuk Mas. Mohon maaf. Mas Tizar. Suaranya nggak masuk. Oh ya.
Mohon maaf Mas, mungkin itu apa? Mic-nya mati ya? Nyala Mas. Cek, bismillah. Halo, Hai Mas, masuk Mas. masuk suaranya? Masuk Mas. Aman atau masih kurang? Jelas sih Mas. Cuman agak sedikit kecil. Agak kecil suaranya gitu. Oke, coba saya ulang, bismillah. Oke. Halo, bismillah. Dah Mas, dah terbaik insya Allah. Oke. Jadi gimana nih? Kita mulai aja. Gimana? Saya mulai saja. Boleh Mas, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Aku udah wabarakatuh. mau fokus apa Din? Dari fokus. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena mempertemukan kita dalam satu rangkaian kegiatan di sini, yakni pelatihan desain grafis dengan tema ilustrasikan ide dakwahmu dengan Pixel Lab. Itu kita diperkumpulkan di kegiatan ini tentunya untuk sama-sama dalam rangka untuk memperjuangkan dakwah perjuangan kita di jalan Allah dengan cara memanfaatkan media-media atau teknologi yang sudah ada atau berkembang pada zaman kita ini. Oke, dan juga tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi yang diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Mungkin karena waktunya juga terbatas untuk kita, jadi insya Allah sebentar kita lebih persingkat dan dimohon kepada rekan-rekan yang ada di sini agar memperhatikan dengan baik atas bersama agar bisa lancar kita selesaikan dengan beberapa slide materi, dan juga saya akan mempraktikkan tutorial dari pembuatan poster-poster dakwah yang akan kita tampilkan sebentar. Oke, tapi sebelum itu saya ucapkan terlebih dahulu taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri pada teman-teman semua yang ada di sini. Sebelumnya saya mau bertanya, teman-teman yang ada di sini nih semua dari tim media atau ada yang bukan? Ada yang bukan Mas? Ada yang bukan. Berarti nggak semua ya dari tim media. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut mulai, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman juga dari panitia yang telah memberikan kesempatan untuk kami dari tim dakwah kreatif community untuk mendapatkan kesempatan dapat berbagi kepada teman-teman yang ada di sini. Oke, sekali lagi seperti yang kita dengarkan tadi dari Ketua Umum tentang perihal menjaga niat kita dalam belajar kali ini. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, kita luruskan niat kita kembali untuk apa kita belajar, yaitu untuk berjuang atau berdakwah di jalan Allah. Jangan sampai ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan nanti ini kita gunakan untuk mungkin ada dari antara desainer grafis yang menjadi sombong atau seperti apa, akan tetapi semoga kita terhindar dari sifat-sifat atau perilaku yang seperti itu.
Jadi kita harus luruskan niat murni lillahi, karena Allah Ta'ala, kemudian memperjuangkan agama-agama kita. Terlebih lagi pada saat sekarang ini, yaitu sedang marak-maraknya Palestina kembali diserang oleh Israel. Salah satu bahan yang sangat cocok dijadikan konten bagi teman-teman yang ada di sini. Kemudian selain dari ilmu yang akan kita dapatkan bisa kita gunakan dalam organisasi kita, namun kita juga bisa menggunakannya seperti akun-akun pribadi. Kita bisa berdakwah juga dengan akun-akun pribadi kita. Sekali lagi, misalnya teman-teman nanti ada yang berdakwah juga dengan akun-akun pribadinya, tetap luruskan niat, semuanya demi meraih pahala, demi memperjuang berdakwah di jalan Allah SWT. Mungkin untuk bincang-bincangnya sebentar bisa kita lanjut. Jadi sekarang kita mulai saja dulu terlebih dahulu tentang materi-materi yang akan kita tampilkan. Untuk moderator bisa pagi hari ini saya sudah menyiapkan beberapa materi, poin-poin materi yang akan kita bahas bersama. Saya bacakan terlebih dahulu. Yang pertama kita akan membahas tentang pengenalan Pixel Lab. Kemudian ada beberapa dasar-dasar dalam desain grafis yang akan kita pahami sebentar, yakni bagaimana dasar-dasar dalam ukuran teks yang tepat, kemudian penempatan teks yang tepat, lalu bagaimana dasar kombinasi dan pemilihan warna. Nah, setelah itu kita akan latihan membuat gradient objek, kemudian membuat poster dakwah sederhana, kemudian ada penerapan trik-trik desain. Setelah itu, setelah kita melakukan latihan, melakukan praktek, kita akan membahas tentang edukasi lisensi gambar dan juga font. Kemudian untuk yang terakhir, jika waktu cukup, kami juga akan memberikan tutorial bagaimana cara mendownload dan memasukkan font. Namun apabila waktu tidak cukup, bisa nanti kami share saja bagaimana cara download. Lanjut, Mas. Oke. Bismillah, kita akan masuk ke pembahasan pertama, yakni pengenalan Pixel Lab. Oke, jadi Pixel Lab ini ialah sebuah aplikasi berbasis Android yang dapat kita temukan di Play Store atau di Google juga ada, di beberapa situs download juga ada. Jadi aplikasi Pixel Lab ini memiliki banyak keunggulan atau memiliki banyak keuntungan. Salah satu diantaranya ini aplikasi ini gratis dan juga semua fitur-fitur yang ada di dalamnya itu gratis, tidak ada yang berbayar. Berbeda dengan beberapa aplikasi-aplikasi editing yang lain seperti PixArt atau aplikasi editing video KineMaster, itu memiliki fitur-fitur yang berbayar di dalamnya. Tetapi untuk Pixel Lab ini sendiri tidak memiliki fitur-fitur yang berbayar, sehingga bisa dikatakan aplikasi ini 100% gratis, bisa kita download dan gunakan semua fitur-fitur yang ada di dalamnya. Untuk aplikasi ini ratingnya lumayan tinggi, dari bisa kita lihat 4,5, kemudian sudah di-download oleh 50 juta orang. Jadi aplikasi Pixel Lab ini banyak digunakan oleh desainer grafis smartphone dari teman-teman saya juga, dan lumayan marak digunakan beberapa tahun belakangan ini. Alhamdulillah, jadi sangat cocok digunakan untuk teman-teman yang ada di tim-tim media maupun juga yang bukan di tim media, karena aplikasi ini berbasis Android. Tentu kita tahu bahwa kita semua sama-sama memiliki smartphone yang bisa kita genggam, kita bawa kemana saja, sehingga untuk melakukan editing atau melakukan desain sangat lebih praktis apabila bisa kita gunakan langsung
di genggaman kita. Berbeda halnya dengan laptop atau PC yang perlu kita membuka terlebih dahulu, kemudian menyalakannya. Sedangkan apabila kita editing melalui smartphone, maka itu akan lebih memudahkan kita. Dan juga sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, untuk kualitas hasil desain yang dihasilkan dari aplikasi ini, alhamdulillah tidak kalah bagus dengan desain-desain yang dihasilkan dari laptop atau dihasilkan dari PC. Jadi semuanya tetap tergantung pada bagaimana kreativitas kita dalam mengolah desain tersebut sehingga bisa kita hasilkan sebuah desain grafis, sebuah desain poster-poster yang dapat kita gunakan dalam kepentingan-kepentingan berdakwah kita. Oke, bisa lanjut Mas, slide berikutnya. Oke, di sini ada beberapa fitur dan tools di bagian Pixel Lab. Di sini saya akan memperlihatkan hanya sedikit, kemudian untuk penjelasannya sebentar saya akan jelaskan satu persatu saat share screen. Jadi di sini teman-teman bisa lihat dulu saja pada bagian atas Pixel Lab itu ada beberapa fitur dan tools seperti ini tampilannya. Kemudian next slide berikutnya, Mas. Oke, di bagian bawah juga di sini ada beberapa fitur. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5 yang paling bawah. Oke, kemudian lanjut slide berikutnya. Sini bagian tengah ada kanvas, yaitu disinilah yang kita tampilkan seperti background, kemudian teks-teks dan sebagainya. Oke, sebentar saat saya share screen, kemudian insya Allah saya akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana fitur-fiturnya dan tools-tools dari masing-masing bagian-bagian tadi. Kemudian setelah itu kita akan sebentar saja Mas. Kalau selesai beberapa materi dasar, kita lanjut dulu. Sebentar insya Allah. Oke, kita lanjut saja dulu bagaimana dasar-dasar dalam desain grafis. Oke, sebelum kita mulai dari pelatihan yang akan kita jalankan sebentar, nah ada baiknya atau sangat penting bagi teman-teman semua memahami dari dasar-dasar desain grafis yang ada, sehingga kita dapat membuat desain itu sesuai dengan aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang terdapat dalam desain grafis. Nah, untuk yang pertama yang perlu kita pahami yakni dasar ukuran teks yang tepat. Nah, di sini dalam dunia desain grafis ada yang dinamakan hierarki visual atau urutan-urutan visual atau urutan pandangan kita terhadap desain grafis itu sendiri. Maka untuk ukuran-ukuran teks itu sendiri dalam satu kanvas karya atau sebuah desain, jangan menggunakan ukuran teks yang sama dari setiap bagian atau setiap elemen, yaitu harus memiliki ukuran-ukuran yang berbeda. Contohnya di sini ada fokus 1 itu yang paling besar, kemudian fokus 2 yang sedang, kemudian ada fokus 3 yang lebih kecil. Oke, kemudian setelah itu bisa kita lihat contohnya sini. Oke. Nah, sini teman-teman bisa lihat dari contoh yang benar dan contoh yang kurang tepat. Pertama kita akan membahas yang sebelah kanan terlebih dahulu. Di sini bisa teman-teman lihat tidak ada salahnya sebenarnya dari semua teks dimasukkan secara bersama-sama. Akan tetapi jika dibandingkan dengan yang sebelah kiri, tentu teman-teman bisa menilai bahwa yang di sebelah kiri ini lebih memenuhi kaidah-kaidah desain yang ada. Itu seperti apa? Contoh tadi hierarki visual ada fokus 1, fokus 2, dan fokus
menerima informasi yang ada. Oke, saya kira untuk dasar ukuran teks cukup. Lanjut kita bahas tentang dasar penempatan teks yang tepat. Jadi dalam menempatkan teks-teks itu perlu kita kolerasikan secara bersama dengan objek dan background. Harus terhubung satu sama lain sehingga dapat terkombinasi dengan baik dan tepat. Contohnya ada di slide berikutnya. Lanjut, Mas. Oke. Di sini bisa teman-teman lihat pada background yang ada, yaitu background hitam polos. Nah, jadi backgroundnya itu hitam polos, kemudian ada objek. Di sini ada objek orang di sebelah kiri desain. Nah, kemudian bagaimana kita menempatkan teks yang baik dan tepat? Yaitu kita harus menempatkan teks pada ruang kosong bagian background dan jangan menutupi objek. Beberapa kesalahan dari desainer grafis, banyak yang menempatkan teks-teks itu sendiri pada background-background yang memiliki objek-objek yang penting. Nah, untuk pelajaran dari kali ini, teman-teman harus memahami dalam memasukkan teks atau menempatkan teks yang baik dan tepat, perlunya kita menempatkan teks itu di bagian kosong atau ruang kosong dari background yang tidak menutupi objek-objek yang ada. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini kita akan bahas satu dasar lagi, yaitu dasar kombinasi dan pemilihan warna. Oke, di sini kita juga akan membahas bagaimana kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh desainer grafis, bisa kita lihat di bagian bawah. Jadi ini dasar yang paling penting atau yang paling utama teman-teman perlu ketahui untuk memilih warna. Misalnya kita menggunakan background yang gelap seperti terlihat di paling atas, yaitu background warna coklat, maka kita harus menggunakan teks yang terang. Contoh, kita menggunakan teks warna putih. Kemudian di sebelahnya yaitu background warna kuning. Kuning itu dikategorikan sebagai warna yang terang, maka kita harus menggunakan teks yang gelap. Yaitu contoh di sini kita menggunakan teks berwarna hitam. Nah, sedangkan kesalahan yang di bawah yakni pada backgroundnya menggunakan background gelap warna coklat, kemudian teksnya juga menggunakan warna gelap yakni hitam. Kemudian di sebelah kanannya itu menggunakan background kuning atau terang, lalu menggunakan teks yang terang pula yaitu warna putih. Nah, ini dapat dengan jelas teman-teman bisa lihat antara bagian atas dan bagian bawah perbedaannya. Tentu yang di sebelah atas akan lebih nampak atau lebih kentara dilihat perbedaannya antara warna gelap dan terangnya, sehingga kita bisa dengan lebih mudah membaca teks-teks yang ada pada desain-desain yang akan kita buat. Oke, lanjut. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kombinasi-kombinasi warna yang baik dan tepat. Di sini sebenarnya semua sama saja, mulai dari ukuran teks, penempatan teks, yang berbeda hanya pada bagian warna. Oke, dalam mengkombinasikan sebuah warna, perlunya kita memahami terlebih dahulu warna elemen yang ada pada background kita. Nah, di sini warna elemen yang ada pada backgroundnya cenderung mengambil warna orange, coklat, gelap pada bagian meneranya, dan juga terang pada bagian backgroundnya atau langitnya. Nah, ada baiknya jika kita menggunakan warna-warna teks itu dengan mengkombinasikannya selaras dengan elemen-elemen yang ada pada background. Jangan menggunakan warna-warna secara acak-acakan seperti yang di sebelah kanan. Di sini menggunakan warna biru dan hijau yang sama sekali tidak ada elemen yang mendasar pada background-background yang terdapat di belakangnya ini pada bagian menara dan juga langit dari menara tersebut.
Oke, saya kira cukup dipahami dalam kombinasi warna. Lanjut, sebentar kita akan membuat latihan untuk gradasi objek seperti ini. Sebentar, saya tampilkan dulu beberapa bagian yang akan kita lakukan latihan. Yang pertama membuat gradient objek seperti ini, kemudian lanjut. Jadi hasilnya seperti ini. Nanti tinggal kita tambahkan teks. Lanjut lagi slide berikutnya. Oke, kemudian kita akan membuat satu poster dakwah seperti ini. Kita akan menggunakan atau memanfaatkan trik outline text, kemudian penambahan objek. Kemudian lanjut lagi. Di sini sebentar kita akan mempelajari bagaimana trik memasukkan tekstur ke dalam sebuah teks. Kemudian lanjut lagi. Oke, membuat satu poster dakwah lagi di ini. Lanjut lagi. Terakhir. Oke. Mungkin di tampilan slide di sini kurang nampak, akan tetapi insya Allah sebentar saat kita praktekkan akan nampak pada dramatisir efek-efek PNG. Di sini sebenarnya ada efek-efek cahaya dan juga efek hujan. Tapi mungkin kurang nampak karena kecil pada bagian slide. Oke, sebelum lanjut ke bagian edukasi lisensi dan font, mungkin kita bisa latihan bersama dulu. Untuk Mas moderator, ini sebentar saya tampilkan dulu layar, kemudian saya tampilkan bagaimana tutorial melakukan prakteknya, kemudian nanti dari peserta kegiatan akan melakukan praktek sendiri setelah kegiatan. Betul begitu, Mas? Iya, betul. Jadi untuk sebentar ini dari semua teman-teman fokus menyimak terlebih dahulu ya. Jadi bisa saya share screen sekarang, Mas? Silakan. Oh ya, Mas. Sebentar, misalnya siapa tahu suara saya putus atau hilang atau mungkin ada gangguan, bisa langsung ditegur atau disampaikan saja. Misalnya disampaikan kalau suaranya hilang atau apa, karena kalau saat share screen maka layar dari Zoom ini tidak kelihatan. Oke. Jadi minta tolong sebentar kalau misalnya ada gangguan dari suara saya bisa langsung disampaikan. Oke, siap, Mas. Oke. Saya share screen dulu. Bagaimana, sudah nampak dari layar handphone saya, Mas? Sudah, Mas. Alhamdulillah sudah nampak. Sudah, Mas Diza. Oke, baik. Langsung saja akan kita mulai. Pertama saya akan mulai dari penjelasan fitur-fitur dari Pixel Lab. Kemudian langsung kita akan membuat tadi gradient object, kemudian membuat beberapa poster dakwah. Oke, sebelum itu saya aktifkan dulu di pengaturan. Mode pengembang yang tidak ada.
Tunggu dulu, Mas. Oke. Bismillah. Layar dari aplikasi Pixelab-nya sudah tampil, Mas? Ya, Mas. Oke, baik. Di sini langsung saja dan kita mulai dari penjelasan dari fitur-fitur Pixelab. Yang pertama di bagian atas kiri ini ada icon plus. Di sini kita bisa menambahkan teks, kemudian current date atau tanggal, kemudian stiker. Ada beberapa stiker seperti ini. Kemudian tadi ada shapes atau bentuk. Sini kita bisa tambahkan beberapa bentuk seperti ini. Kemudian di sini bisa kita tambahkan gambar dari galeri, from galeri seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bisa draw di sini. Draw seperti ini, menggambar. Lanjut, di sini di sebelahnya ada fitur save project dan save image. Kemudian di sebelah kanannya juga sama untuk save juga, namun langsung mengarah pada save image. Di sini ada quotes, ada beberapa quotes yang bisa kita ambil dari luar negeri, namun tidak jarang kita gunakan. Di sini ada fitur pengaturan, ada beberapa pengaturan sampai exit di bagian bawah. Lalu di sini ada fitur undo untuk mengembalikan ke sebelumnya, contoh seperti ini. Lalu ada fitur zoom, bisa kita zoom seperti ini. Lalu ada grid atau penggaris atau rules yang bisa kita gunakan untuk membantu membuat atau memperhatikan apakah desain kita lurus, seimbang, bagian atas, bawah, kiri, dan kanan. Kemudian di sini ada menu layar. Jadi di sini bisa teman-teman lihat, bisa kita atur untuk mengunci, membuat tidak terlihat, atau bisa menggerakkan layar tersebut berada di bagian bawah atau di bagian atas. Seperti itu. Oke, lanjut. Pada fitur bagian bawah, sini ada beberapa untuk ujung kiri bawah seperti ini, ya ini pengaturan proyek yang bisa kita ambil. Misalnya kita memiliki beberapa proyek yang sudah kita save, maka akan tersimpan di My Project sini. Kemudian ada beberapa template yang bisa kita langsung gunakan, namun sini hanya beberapa dan mungkin juga kurang menarik bagi teman-teman. Lalu di sebelah kanannya ada fitur teks. Saat kita klik pada bagian fitur teks ini, maka akan tampil seperti ini. Jika kita menekan teks, baru akan muncul beberapa tools atau fitur yang bisa kita manfaatkan. Contoh di sini kita bisa mengatur posisi, relatif posisi, mengatur ukuran, warna,
opacity, rotasi, dan sebagainya, mengatur sound juga. Oke, kemudian di bagian sini ada menu tengah. Nah, saat kita klik akan tampil 5 pilihan, hampir sama dengan icon plus tadi. Di sini ada stiker, ada import memasukkan gambar dari galeri sama, ada draw juga, ada shapes, dan juga ada bezier atau arrow. Untuk bezier itu sendiri untuk membuat bentuk-bentuk, arrow seperti ini, bisa membuat panah, ganti beberapa seperti ini. Oke, tampilan menu tengah akan berubah apabila kita mengklik salah satu objek yang ada di dalam kanvas selain teks contoh seperti ini, maka akan tampil beberapa fitur yang hampir sama dengan fitur teks tadi. Bisa mengatur posisi, relatif posisi, warna, dan sebagainya. Lanjut, di sini ada menu background atau fitur background. Kita bisa menambahkan background dari galeri. Di sini ada image pilihan, beberapa background yang bisa kita ambil. Kemudian ada image size. Kemudian ada transparansi background, lalu ada color untuk mengganti warna sesuai keinginan kita. Ada warna polos, ada juga warna gradasi seperti ini. Lanjut, yang terakhir ada menu filter. Sini bisa kita mengatur saturation, hue, contrast, brightness, strips, noise, vignette, dan juga rotasi. Oke, saya kira cukup untuk pengenalan dasar dari fitur-fitur Pixel Lab. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita melakukan praktek untuk melihat bagaimana kegunaan-kegunaan dari fitur-fitur itu sendiri. Oke, saya ulang di sini, default, kemudian klik OK. Nah, yang pertama untuk teks di sini kita hilangkan, klik di sini, klik OK, lalu masuk ke menu background. Nah, jadi untuk memasukkan background itu sendiri, teman-teman perlu masuk ke menu bagian bawah yang sebelah sini, lalu klik background from gallery. Nah, yang pertama kita akan praktikkan yakni bagaimana cara memasukkan atau menambahkan gradient objek. Contohnya seperti ini. Teman-teman masuk ke menu tengah, masuk shapes, lalu tempatkan ke ujung seperti ini, lalu tarik hingga penuh seperti ini, full ke layar. Setelah itu teman-teman masuk ke menu gradient atau gradasi. Setelah itu klik tanda plus yang ada di sini. Nah, di sini ada dua pengaturan warna di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Untuk sebelah kiri itu pengaturan warna bagian atas, untuk sebelah kanan itu pengaturan warna sebelah bawah. Teman-teman bisa buat sama menjadi warna biru seperti ini. Satu. Yang ini juga sama. Buat warnanya seperti itu, biru. Namun untuk pada bagian bawahnya, teman-teman tarik transparansinya hingga ke ujung kiri. Seperti ini. Jika sudah, teman-teman klik OK. Lalu klik OK kembali. Nah, maka gradasi objek sudah masuk pada background yang kita berikan. Nah, terakhir teman-teman tinggal tambahkan beberapa teks yang bisa kita gunakan. Nah, sebelum itu kita masuk ke menu layar terlebih dahulu, lalu mengunci gradasi yang kita masukkan tadi. Oke, jika sudah, teman-teman bisa tambahkan teks di menu teks di sini. Lalu klik add text. Di sini ada teks yang bisa kita masukkan. Pertama kita atur warnanya terlebih dahulu menjadi warna putih.
lalu teman-teman bisa ganti fontnya. Di sini saya akan menggunakan font bebas New Regular, kemudian oke. Lalu untuk mengganti teksnya, isi teksnya itu teman-teman klik edit di sini. Oke, sini saya akan memasukkan teks Quran. Seperti ini. Lalu teman-teman bisa copy seperti ini. Lanjut edit. Oke, lalu kecilkan ukurannya. Tempatkan di sebelah bawah seperti ini. Lanjut, jika teman-teman ingin memasukkan teks yang sama, contoh seperti ini, nah, teman-teman seperti tadi tinggal copy, lalu edit, ganti teksnya seperti ini. Syafaat. Klik OK. Masukkan seperti ini. Lanjut untuk teks yang kecil, teman-teman klik, copy kembali, edit, ganti teksnya menjadi pada hari. Nah, seperti ini. Lanjut satu lagi, copy, edit di sini. Kita ganti kiamat. Letakkan di bawah. Satu lagi terakhir, copy, edit, masukkan hadis riwayat Muslim. Jadi selain menggerakkan secara manual seperti ini, teman-teman juga bisa mengatur pada bagian position seperti ini. Atur jaraknya bisa 6 atau lebih. Oke. Maka satu poster dakwah sudah selesai dengan memanfaatkan trik dari gradasi objek. Oke, jika sudah selesai seperti ini, bisa kita lanjut pada poster berikutnya. Sini teman-teman bisa simak. Jika ingin membuat poster baru, tinggal klik bagian sini, lalu klik default, lalu klik OK. Sedikit informasi kepada teman-teman apabila menggunakan Pixel Lab dalam menyalakan WiFi atau menyalakan data seluler, maka terkadang ada beberapa iklan di dalamnya seperti ini. Tinggal tunggu saja lalu klik bagian luar. Seperti itu saja. Lalu pertama seperti tadi teksnya teman-teman hilangkan atau buang seperti ini. Lalu klik OK. Setelah itu seperti tadi masukkan background, klik from gallery, lalu masukkan background yang sudah kita pilih, lalu klik tanda centang. Nah, setelah itu teman-teman tinggal masukkan teks sama seperti tadi cara-caranya yang teman-teman sudah simak. Lalu kita tambahkan teks. Oke, di sini kita ubah dulu warnanya.
Sini saya akan menggunakan warna coklat. Lalu mengatur font. Kita akan menggunakan font Monheevy. Klik OK. Setelah itu teman-teman bisa klik edit. Lalu ganti teksnya. Oke, seperti ini. Pertama, satu. Teman-teman bisa klik relative position untuk merapatkan ke bagian tengah seperti ini secara otomatis. Klik copy lagi. Klik edit. Seperti biasa tadi, teman-teman tinggal mengganti hurufnya, ganti teksnya. Oke, seperti ini. Oke, lalu kita akan memasukkan satu teks lagi. Copy. Sini kita akan mengganti fontnya. Kita akan menggunakan font Montserrat regular. Lalu klik edit. Lalu teman-teman tinggal masukkan teks hadis. Di sini saya sudah menyiapkan, tinggal paste atau tempel seperti ini. Lalu klik OK. Nah, teman-teman bisa atur pada bagian align. Sini atur seperti ini ke bagian tengah. Lalu klik tanda centang. Terakhir atur relative position seperti ini. Teman-teman nanti tinggal sesuaikan saja sesuai keinginan, mulai dari ukuran teks, penempatannya, namun tetap memperhatikan kaidah-kaidah dasar-dasar desain grafis yang sudah kita pelajari tadi. Oke, jika sudah seperti ini, lanjut kita akan menerapkan trik outline text seperti yang saya tampilkan tadi. Caranya seperti apa? Ya, ini yang pertama pada bagian color, teman-teman klik tanda plus. Lalu untuk bagian transparansinya, tarik hingga ke ujung kiri. Oke, klik tanda centang. Setelah itu teman-teman klik stroke yang ada di sini. Aktifkan. Beri warna stroke. Lalu atur ketebalannya seperti ini. Maka outline text sudah jadi. Terakhir tinggal kita tambahkan icon pendukung seperti ini. Di sini teman-teman bisa impor di bagian sini, atau teman-teman bisa tambahkan di from gallery. Jadi teman-teman perlu ingat, saya ulangi, untuk menambahkan background, tempatnya di sebelah sini from gallery, jadi berbeda dengan menambahkan objek pada desain kita. Klik import di sini atau from gallery di sini. Kita tambahkan di sini icon pesawat kertas sebelah atas, kemudian color juga menjadi warna coklat. Maka satu desain sudah jadi kembali. Oke, dua desain tadi cukup sederhana, dapat dengan mudah dipahami oleh teman-teman. Terakhir kita akan mempraktikkan satu desain poster lagi. Langsung saja kita kembali ke default. Oke.
Eh, kita tunggu iklannya dulu sampai selesai. Oke. Jadi sedikit solusi bagi teman-teman apabila ingin mengedit atau mendesain di Pixel Lab agar tidak terganggu dengan iklan-iklan, bisa mematikan WiFi atau data seluler saat melakukan desain atau membuat desain. Oke, lanjut terakhir menghilangkan teksnya. Masukkan background. Jadi seperti biasa, semakin lama teman-teman menggunakan Pixel Lab, maka akan semakin mudah dan semakin lancar dalam memanfaatkan fitur-fitur yang ada di aplikasi Pixel Lab ini sendiri. Nah, di sini lanjut kita akan tambahkan teks. Pertama, teman-teman masukkan teks di sini. Untuk teks paling inti, sini kita akan membuat judul, jagalah auratmu, karena itu lebih baik untukmu. Ganti font. Ini font di sini kita akan gunakan font Insanib C. Oke, sedikit informasi juga kepada teman-teman. Jadi sebentar dari panitia insya Allah, atau sudah dibagikan mungkin dari bahan-bahan praktek atau bahan-bahan latihan, di situ tersedia beberapa font dan juga semua background yang saya praktekkan di sini. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan praktek yang sama seperti ini. Oke. Lanjut, di sini kita percepat saja, kita lakukan copy, ganti teksnya. Kita atur ukurannya secara manual seperti ini. Posisi seperti ini. Oke, satu teks lagi. Sini teman-teman bisa perhatikan kita akan menggunakan font Replay Bold. Lanjut satu teks terakhir. Sini kita akan ganti fontnya menggunakan Montserrat reguler seperti ini. Edit, masukkan teks yang sudah kita siapkan. Di sini sudah ada kami siapkan Quran surah An-Nur ayat 31. Tempatkan di bagian tengah, atur aliknya tengah juga seperti ini. Oke, terakhir teman-teman tinggal menggunakan trik tekstur teks seperti ini. Teman-teman bisa simak. Oke, klik, lalu klik tekstur,
klik tekstur select, lalu masukkan gambar tembok yang ada di sini, lalu klik OK. Maka tekstur tembok yang ada tadi sudah masuk pada teks auratmu yang ada di sini. Nah, lanjut untuk teks jagalah. Ini teman-teman ganti gunakan tekstur warna merah di sini. Oke. Maka sudah masuk seperti ini. Lanjut satu lagi. Kita gunakan warna merah juga di sini. Sama seperti tadi. Oke. Terakhir. Satu lagi. Kita masukkan yang sama, yaitu tembok seperti ini. Oke, maka untuk tekstur teks sudah jadi. Nah, terakhir tinggal bagaimana cara kita memanfaatkan gambar PNG sebagai efek dramatisir. Jadi di sini teman-teman bisa simak. Saya akan tambahkan di bagian import atau from gallery. Sama saja, yaitu efek cahaya. Seperti ini, efek cahaya. Lalu atur ukurannya, relative size hingga penuh. Seperti ini. Lalu pada bagian color filters, teman-teman bisa ubah hue-nya untuk mencari warna yang kita inginkan. Sini kita akan gunakan warna sedikit kemerah-merahan seperti ini. Lanjut satu lagi, teman-teman klik from gallery. Sini ada efek hujan. Oke. Relative size. Fullkan. Di sini ada efek-efek hujan yang nampak pada bagian kanvas. Agar tidak terlalu nampak, teman-teman bisa atur opacity-nya diturunkan sedikit hingga ke 45% atau 40%. Oke, maka satu poster lagi sudah jadi atau sudah selesai. Teman-teman tinggal save. Jadi di sini saya akan contohkan bagaimana cara save. Di sini ada save project. Nah, teman-teman bisa menyimpan proyek yang kita inginkan, mengatur namanya, lalu contoh di sini pelatihan 1, klik OK, save. Oke, ada iklan lagi 1, kita tunggu sampai selesai. Cukup mengganggu bagi beberapa orang mungkin jika menggunakan aplikasi yang memiliki iklan-iklan seperti ini. Jadi seperti tadi tipsnya, jika teman-teman tidak ingin terganggu oleh iklannya, maka bisa mematikan data seluler atau mematikan WiFi dari handphone masing-masing. Kemudian untuk save as image, di sini untuk menyimpan ke galeri ada 2 pilihan format, JPG dan juga PNG. Kemudian ada dimensi, teman-teman bisa pilih medium, high, seri, high atau ultra. Seperti itu. Jika sudah, teman-teman bisa klik. Contoh kita di sini memilih dimensi high, save to galeri, dan tunggu prosesnya selesai. Maka gambar sudah masuk ke galeri kita masing-masing. Oke, saya kira cukup untuk latihannya. Saya kembali ke Zoom. Untuk moderator bisa ditampilkan kembali slide-nya yang tadi. Oke, terima kasih.
bertanya kepada Oke. teman-teman. Terima kasih kepada Mas Tizar yang telah menyampaikan materinya. Bagaimana nih, Mas? Oke, semoga bermanfaat dan dapat teman-teman tangkap. Sebelum melanjutkan ke sesi tanya jawab berikut, sesi tanya jawab, saya ingin mengingatkan sekali lagi kepada teman-teman yang belum melakukan presensi, dapat melakukan presensi terlebih dahulu pada link form yang telah diberikan oleh panitia. Oke, untuk lanjut ke sesi berikutnya, langsung saja ya kita mulai sesi tanya jawabnya. Untuk yang Ikhwan dapat bertanya dengan menyalakan mic terlebih dahulu, dan untuk yang akhwat dapat bertanya melalui kolom chat. Bisa menggunakan fitur raise hand ya, teman-teman. Oh iya Mas, tadi waktu selama proses penampilan Pixel Lab ada kendala dari teman-teman, mungkin dari suara saya atau bagaimana? Bisa diulang, Mas? Kurang terdengar. Tadi waktu saat penampilan Pixel Lab, apakah ada kendala dari teman-teman, mungkin dari suara saya tadi ada yang tidak kedengaran? Nggak ada, Mas. Tadi udah insya Allah jelas. Udah terlihat tuh. Baik, silakan teman-teman. Untuk sesi tanya jawab ditunggu sampai pukul berapa? 9.30, 9.35 ya. Oke, di sini sudah ada pertanyaan di kolom chat ya dari PH Konita Nailu Rohmah. Mohon izin bertanya, kalau di Pixel Lab adakah penggunaan layar-layar yang biasanya digunakan untuk memudahkan tidak ya? Silahkan untuk Mas Tizar bisa langsung saja menjawab pertanyaan tersebut. Penggunaan layar yang dimaksud mungkin seperti tadi yang saya tampilkan ada menu layar. Jadi pada bagian menu layar itu sendiri bisa kita manfaatkan untuk membuat layar-layar, ada layar 1, layar 2, dan juga kita bisa menggabungkan beberapa layar yang ada, menggabungkan beberapa teks, menggabungkan beberapa objek, sehingga dapat memudahkan kita misalnya menggerakkan secara bersamaan atau menggabungkan secara bersama-sama beberapa teks dan layar, lalu mengaturnya untuk memindahkan atau mengatur ukurannya secara bersama-sama. Lalu dalam menu layar itu sendiri juga tadi yang saya tampilkan bisa mengatur untuk objek-objek, ada yang di bagian depan atau ada yang di bagian belakang layar itu sendiri. Apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan pertanyaannya atau bagaimana? Oke, bagaimana kepada Mbak?
Mbak Konita, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Oke, sudah terjawab ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari KWU Nabila Isa Bashir. Izin bertanya, eh, dari Mas Tizar, apakah ada rekomendasi web atau aplikasi untuk template background dengan kualitas gambar yang baik? Terima kasih. Oke. Untuk beberapa saran-saran dalam menggunakan template atau background dalam desain bisa, atau mungkin bisa teman-teman catat di sini. Sebenarnya masih ada beberapa tadi di beberapa slide berikutnya, atau bisa mungkin ditampilkan saja di slide-nya tadi. Langsung lompat-lompat saja, lanjut terus lagi, next lagi, terus stop. Tadi kembali satu. Oke, teman-teman bisa cek di sini, teman-teman bisa catat. Satu ada pexels.com, kemudian kedua ada pixabay.com, kemudian ketiga ada unsplash.com. Keunggulan dari tiga website ini yakni semua gambar-gambar atau template yang ada di dalamnya itu 100% gratis dan tanpa perlu kredit atau tanpa perlu kita melakukan atribut, jadi bebas kita gunakan untuk kepentingan kita dari tiga website ini. Oke, jadi untuk tadi rekomendasi web dari Mas Tizar ada Pexel, Pixabay, sama Unsplash. Oke, semoga dapat menjawab pertanyaan dari Mbak Nabila. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Sekum Rindang. Izin bertanya, cara download font lalu install di aplikasi Pixel Lab itu bagaimana ya, Mas? Untuk menampilkannya, atau sebentar saja saya share screen, saya atau setelah pelatihan saja saya kirimkan ke panitia, baru panitia yang kirimkan ke grup, bisa? Boleh, Mas. Kirimkan ke panitia terlebih dahulu. Karena lumayan panjang waktunya, durasinya nanti kelamaan kalau saya praktikkan di sini. Masih lama, Mas. Sampai ditunggu sampai 9.50 sih. Sampai 9.50. Atau saya praktikkan saja sekarang untuk mendownload font. Atau gimana kah? Atau sebentar saja. Silakan Mas, kalau mau dipraktekkan. Saya share screen dulu ya, terlebih dahulu. Oke, bismillah.
Oke, tunggu saya cari dulu scriptnya. Oke, jadi untuk teman-teman jika ingin mendownload font yang terpercaya, lisensinya yang aman, teman-teman bisa cari di fonts.google.com. Oke. Kemudian jika teman-teman ingin mendownload font, caranya cukup klik seperti ini. Lalu teman-teman tinggal select di style, maka akan tampil seperti ini. Langsung saja teman-teman klik download all. Oke, maka fontnya itu sudah masuk dalam bentuk atau format zip. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke file manager atau pengolahan file. Kemudian teman-teman buka dulu file yang sudah kita download tadi. Lalu klik file zipnya yang tadi. Lalu klik extract. Klik extract di sini. Oke, maka sini sudah ada foldernya, sudah masuk. Sini ada 2. Teman-teman bisa lihat rinciannya. Seperti ini ada 2 font. Yang ini 1, 2. Oke, jika sudah melakukan ekstrak di file manager atau pengolahan file, teman-teman tinggal masuk ke aplikasi Pixel Lab. Oke, text. Nah, pada bagian font tadi, klik font, klik my font, lalu teman-teman klik di bagian sini. Setelah itu cari folder yang tadi yang sudah kita download. Oke, ada di sini. Yang ini tadi newsreader. Nah, di sini ada 2. Langsung saja jika sudah kita klik tadi foldernya newsreader, tinggal klik add directory. Oke, maka fontnya itu sudah masuk ke aplikasi Pixel Lab dan siap digunakan. Seperti ini. Oke, sudah masuk. Bagaimana, Kak? Sudah jelas tadi?
masih ada pertanyaan? Nah, dari pertanyaan Oke, dari Marindang sudah jelas. Sama satu lagi isi mau tanya, kalau di Pixel Lab apakah hanya untuk objek foto atau bisa untuk vektor ya? Terima kasih. untuk vektor sebenarnya bisa kita membuat seperti vektor, tapi kualitasnya tidak sama seperti di PC atau laptop. Jadi sebenarnya hasil yang didapatkan itu tidak kualitasnya tidak sama dengan vektor jika kita membuat di PC atau di laptop. Namun sebenarnya bisa, cuma berbeda kualitas kalau membuat vektor. Ada pertanyaan lain, Mas? Gimana, Mas? Masih ada pertanyaan berikutnya? Oke, mungkin apa nih Mas? Mungkin tujuannya sedang ada kendala sinyal. Baik Mas, tapi atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Mas, yaitu dari Afidah PH. Pertanyaannya gini, untuk pembuatan konten dakwah di sosmed itu menggunakan gambar dan font yang jenis personal use atau commercial use Mas? Gitu. Ini semua tetap tergantung pada kebutuhan komersial. Misalnya sebuah organisasi kita gunakan jika itu tidak menghasilkan uang atau tidak menghasilkan keuntungan berupa harta bagi kita, maka bisa kita menggunakan font atau gambar yang berlisensi hanya personal use, karena personal use itu maksudnya kebutuhan pribadi yang tidak menggunakan uang. Nah, akan tetapi Mohon maaf ya, ada kendala jaringan. Jadi ada pertanyaan berikutnya dari PH Rafidah. Izin bertanya. Untuk pembuatan konten dakwah di sosmed itu menggunakan gambar dan font yang jenisnya personal use atau komersial use, Mas? saya ulangi. Jadi dalam menggunakan
tidak menggunakan atau tidak menghasilkan uang atau tidak berupa kepentingan dan lain, kita bebas menggunakan konten atau dokumen yang dinikmati secara bebas atau secara keseluruhan. Nah, akan tetapi jika kita ingin menggunakan desain-desain yang menghasilkan uang atau kepentingan komersial, misalnya kita melakukan galang dana atau berjualan, kemudian posternya itu kita menggunakan objek-objek foto atau font, hanya boleh menggunakan font yang mengizinkan untuk komersial use. Nah, akan tetapi jika tidak menggunakan, jika desain kita itu tidak berkaitan untuk menghasilkan uang, maka kita bisa juga menggunakan font-font yang lain selain font-font komersial use. Baik, bagaimana untuk Mbak Rafidah, apakah sudah terjawab? Oke, baik Mas, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari KWU Nisrina. Izin bertanya, bagaimana resolusi gambar ketika hasil gambar di Pixel Lab dilihat di laptop atau di zoom in? Apakah akan pecah? Terima kasih. Baik, hasil dari Pixel Lab itu sendiri ditentukan dari saat kita melakukan save image seperti tadi yang saya tampilkan pada saat melakukan save. Tadi ada format JPG dan PNG itu sama, kemudian untuk pecah atau tidaknya ada pada bagian dimensi. Nah, saya sarankan saat melakukan save pada setiap desain di Pixel Lab itu sendiri, ya ini teman-teman sebaiknya menggunakan dimensi ultra atau dimensi very high. Maka saat membukanya di PC atau laptop, resolusinya itu sama sekali tidak pecah. Hasilnya sama saat menggunakan atau membuat desain-desain di PC atau di laptop. Dan juga saat kita membuat spanduk atau membuat cetakan-cetakan yang lain dari Pixel Lab, saya sendiri juga sudah sering desain spanduk dari Pixel Lab, dan saat dicetak ukuran besar misalnya 3 meter lebih, sama sekali juga tidak pecah hasilnya. Jadi semua tergantung pada saat melakukan save, kemudian mengatur dimensi ukuran dimensi dari save itu sendiri, yaitu tadi ada beberapa pilihan, ada low, medium, high, very high, dan juga ultra. Jadi sebaiknya saat melakukan save gunakan dimensi ultra atau dimensi very high. Oke, baik, terima kasih kepada Mas Bizar. Apakah jawabannya sudah cukup untuk Mbak Nisrina? Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya ada dari Mas Hamid. Afwan izin bertanya, apakah di Pixel Lab bisa atau ada fitur untuk membuat blur ke objek? Terima kasih. Kekurangan dari aplikasi Pixel Lab itu sendiri, yakni tidak adanya fitur untuk membuat blur pada objek-objek tertentu. Jadi jika teman-teman ingin membuat desain kemudian memanfaatkan efek-efek blur, maka bisa dibantu oleh aplikasi-aplikasi lain seperti menggunakan aplikasi PixArt atau Pixel Pro. Mungkin seperti itu jika ingin membuat efek blur pada objek. Akan tetapi kekurangan pada aplikasi Pixel tidak memiliki fitur untuk blur itu sendiri.
mungkin saya kembalikan. Terima kasih jawabannya kepada Mas Tizar. Kepada Ikhwan Hamid, apakah jawabannya sudah mencukupi atau oke, siap, terima kasih. Untuk teman-teman, sekali lagi ya, mengingatkan untuk teman-teman yang belum melakukan presensi, silahkan melakukan presensi terlebih dahulu di link form yang telah dibagikan oleh panitia, sembari menunggu pertanyaan berikutnya. Apa nanti? Maaf Mas, mau tanya. Ini waktunya sampai pukul berapa? Sampai pukul 10, Mas. Jika mungkin kalau tidak ada pertanyaan atau masih ada waktu, mungkin bisa saya jelaskan sedikit. Tadi masih ada slide dari penjelasan lisensi, atau mungkin tergantung dari panitia saja ya, masih sempat untuk sekarang atau nanti saya sampaikan di luar dari pelatihan ini saja atau bagaimana? Oke, baik Mas. Jadi kapan Mas? Nanti saja atau sekarang? Karena pertanyaan sepertinya sudah tidak ada ya dari teman-teman, kita cukupkan aja. Lanjut ke sesi berikutnya. Karena sesi tanya jawab ini sudah dicukupkan, mari kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu closing statement dari Mas Tizar. Kepada Mas Tizar, waktu dan tempat dipersilahkan. Sedikit penutup dari saya, mungkin tidak banyak. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, kembali mengingatkan dari awal, yakni pentingnya menjaga niat-niat kita untuk bergelut di dunia desain grafis ini, terlebih kita yang berada di bagian-bagian media dari organisasi. Jangan sampai ini membuat kita sombong atau membuat kita ria. Misalnya contoh dalam sebuah akun Instagram organisasi kita, boleh jadi misalnya kita pamerkan ke teman-teman bahwa kita adalah orang yang di balik layar tersebut yang membuat desain-desain yang berada di akun Instagram organisasi kita. Melainkan sebaiknya kita menjaga niat-niat kita tetap berada di balik layar. Insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepada kita, karena pahala dari membuat desain itu sendiri sudah terhitung pahala, kemudian menyebarkannya, kemudian saat diamalkan oleh orang-orang lain tentu juga kan lebih banyak mengalir kepada kita. Tetap luruskan niat, dan juga jangan pernah berhenti belajar. Kepada teman-teman, moto saya yang ditampilkan atau dibacakan oleh Mas tadi moderator, ini jangan pernah ragu di tiap goresan yang kau ciptakan. Yang mana artinya maksudnya jika kita sudah berani memulai mengambil sebuah langkah, jika kita sudah memulai belajar, jangan pernah ragu dengan apa yang kita pelajari dari itu tersebut. Kita lanjutkan, tetap asah terus menerus sampai kita bisa mahir juga. Saya sendiri belajar mungkin sekitar beberapa tahun dan belajar secara otodidak, tidak memiliki guru atau tidak mengikuti pelajaran apapun. Yang penting kuncinya teman-teman harus tekun belajar. Jadi teruslah belajar sampai kita tiba pada suatu hari melihat desain-desain kita di masa-masa lalu, dan kita bisa tertawa melihat
desain kita desain saya masa lalu ternyata masih gini atau kayak masih lucu atau kurang menarik. Jadi saat kita tiba pada hari menertawakan atau melihat desain kita di masa lalu itu lucu, itu berarti tandanya kita sudah berkembang atau menjadi lebih baik dari masa tersebut. Nah, seperti saja, jangan pernah menyerah, jangan pernah misalnya gagal satu atau dua hari. Jadi sedikit tips lagi, sering-sering untuk melihat karya-karya orang lain. Ada banyak di akun Instagram, bisa teman-teman lihat, salah satunya ada di bisa teman-teman cari di Muslim Designer Community, atau bisa cek di tim kami juga, Dakwah Kreatif Community. Di situ ada banyak yang bisa teman-teman jadikan referensi dalam belajar untuk mengambil inspirasi. Silakan. Dan juga apabila teman-teman ada yang ingin bertanya setelah pelatihan ini atau ingin berbincang-bincang, bisa hubungi atau bisa DM Instagram kami, yakni Izat Desain. Silakan DM saja, insya Allah saat kalau saya aktif langsung saya balas, insya Allah. Mungkin itu saja sedikit penyampaian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dan saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas closing statement-nya dari Mas Dizar. Sebagai bentuk terima kasih dari kami, dari Unit Ilmu Al-Quran UNS 2021, ada sedikit bingkisan nih Mas, mohon diterima kepada Mas Hamid Yahya selaku Kepala Bidang Media Ilmu Quran UNS 2021. Waktu dan tempat dipersilakan. Dan untuk operator bisa ditampilkan untuk bingkisannya. Terima kasih. Kepada Mas Hamid, apakah masih berada di forum ini, yo? Aku suaranya nggak kedengaran. Cek, apakah suara saya sudah masuk? Sudah, Mas, sudah masuk. Oke, berarti tadi saya bicara nggak ada suaranya ya? Oke. Iya.
Cek. Ini sudah masuk ya berarti ya? Oke, udah Mas. Oke. Ya, oke. Bismillah. Jadi sebenarnya dari kami, mungkin ini ada sedikit kendala teknis ya. Jadi dari kami sedikit memberikan kenang-kenangan begitu kepada Mas Tizar berupa sertifikat ya. Tapi mohon maaf, kayaknya ada kendala teknis. Tapi nanti mungkin kita susulkan begitu. Jadi cuma mau bilang jazakallah khairan kasiran kepada Mas Tizar telah menyempatkan waktunya ya